Salam sehat untuk anak-anak hebat ya. Kita ketemu lagi untuk mempersiapkan pelajaran IPA Senin besok. Nah, kita memasuki subtema keempat. Di tema 3A ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalau minggu ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Setiap tumbuhan yang tumbuh dia akan bertambah tinggi dan besar. Tumbuhan yang berkembang berarti dia akan memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dan juga bisa berkembang biak. Beradaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kemudian kalau berkembang biak, pasti kalian sudah tahu ya, berkembang biak itu berarti dia bertambah banyak, menghasilkan keturunan ya. Nah, jadi tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pertumbuhan dan perkembangan ditandai dengan bertambah tinggi, bertambah besar, dan juga mengalami peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dan juga berkembang biak. Nah, untuk berkembang biak, tumbuhan bisa secara alami, bisa juga perlu bantuan manusia atau secara buatan. Nah, ini contoh pertumbuhan tumbuhan ini yang mesti dicontohkan adalah jagung. Kalian juga bisa lihat di halaman 125 ya. Yang awalnya satu biji jagung, dia akan berkecambah, kemudian akan muncul akar dan juga calon batang yang nantinya akan bertambah tinggi, kemudian akarnya masuk ke dalam tanah, kemudian ukurannya juga bertambah besar, bertambah tinggi, menjadi tumbuhan yang dewasa, dan akhirnya dia menghasilkan bunga dan buah yang juga nanti menghasilkan biji jagung yang lebih banyak lagi. Itu namanya berkembang biak. Nah, jadi ini pertumbuhannya, lalu perkembang biakannya di sini ya. Jadi ini contoh pertumbuhan jagung. Nah, sekarang misalnya ajak kalian untuk belajar tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan tadi dikatakan ada yang secara alami, ada yang secara buatan ya. Kalian juga bisa lihat di buku cetak kalian halaman 126. Perkembangbiakan yang secara alami berarti dilakukan tumbuhan itu sendiri dan biasanya menggunakan bagian dari tubuhnya. Jadi secara otomatis itu berlangsung dengan sendirinya tanpa bantuan kita manusia. Nah, jadi misalnya perkembangbiakan yang secara alami ini dia bisa menggunakan bijinya, bisa dengan tunasnya, bisa dengan umbi itu akar yang mengembung gitu ya, dan juga bisa dengan spora. Mesti dijelaskan satu persatu. Kalau perkembangbiakan dengan biji, ini contohnya pohon mangga, jagung, kacang-kacangan dan lain-lain ya, seperti yang tadi mesti dijelaskan di awal, ada juga dicontoh di bukumu. Jadi biji, kemudian tumbuh akar, kemudian calon batang, daun, dan menjadi besar begitu ya. Begitu juga seterusnya, ketika dia sudah dewasa dia akan menghasilkan buah dan biji lebih banyak lagi. Nah, kalau dengan tunas, misalnya pohon pisang, perhatikan pohon pisang yang sudah besar ini, ketika dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk berbuah. Nah, pohon pisang ini nanti akan muncul tunas baru di sekitar pohon induknya, pohon besarnya. Jadi akan muncul tanaman pisang yang baru di dekatnya. Nah, tunas yang baru tumbuh ini bisa kemudian dipisahkan lalu ditanam di tempat yang lain, ditanam di tanah yang baru gitu. Kemudian bisa juga dengan perkembangbiakan dari umbi. Misalnya tumbuhan kentang. Umbi itu apa? Apa bedanya dengan ubi? Umbi adalah akar yang mengembung. Kenapa mengembung? Dia menjadi besar nih, kalian lihat kentang ya. Akar yang menjadi besar. Akar ini menjadi besar karena dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanan, maka disebut umbi gitu ya. Misalnya kentang. Contoh umbi-umbian yang lain banyak, ada wortel, ada ubi, ada ketela pohon, dan masih banyak jenis tumbuhan lain. Nah, tetapi kalau perkembangbiakan secara alami dengan umbi, misalnya diambil dari kentang satu ditanam, nanti akan muncul akar-akar kecil dan juga batang yang ke atas, lalu ketika bertambah besar nanti ketangnya tambah banyak lagi, nanti diambil satu lagi, ditanam lagi, bertambah banyak lagi, begitu seterusnya. Nah, kalau spora ini contoh satu tanaman yang biasanya dijadikan tanaman hias, yaitu tanaman suplir. Suplir ini sebuah jenis tumbuhan, satu jenis tumbuhan yang tidak berbunga, tidak berbuah. Tetapi kalian perhatikan,
tumbuhan suplir ini bisa berkembang biak dengan cara menggunakan spora. Spora itu apa? Kalian lihat di gambar daun yang diperbesar ini. Di daun ada muncul bintil-bintil kecil seperti biji-biji kecil gitu ya. Nah, ini yang disebut spora gitu. Karena dia tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan buah, tidak ada bijinya. Jadi berkembang biaknya dengan spora gitu. Kemudian selain perkembangbiakan secara alami, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan bantuan manusia atau secara buatan. Caranya ada 3 cara. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok itu berarti mengambil salah satu cabang dari batang tumbuhan. Ya, nanti secara detailnya Miss Desi ajari. Lalu yang kedua, stek. Stek ini menggunakan batang itu sendiri dipotong-potong lalu ditancepin gitu. Lalu merunduk. Merunduk itu kalau kayak kita seperti merayap gitu ya, kita badannya merunduk ke bawah. Nah, ini tumbuhan juga begitu, bisa berkembang biak dengan cara merunduk. Tidak semua jenis tumbuhan ya, tumbuhan tertentu saja. Ketika bagian dari batangnya ini merunduk ke bawah, nanti bagian yang masuk ke dalam tanah ini akan muncul akar, jadi dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bisa sih jelaskan satu persatu mulai dari dengan biji ya, sama seperti tanaman jagung tadi. Secara garis besar, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji ini akan dihasilkan oleh buah. Setiap tumbuhan yang berbunga berbuah dia pasti akan ada bijinya. Nah, di dalam biji tumbuhan itu ada yang disebut embrio. Apa itu embrio? Embrio itu calon tumbuhan baru atau bakal individu baru. Nah, jadi setiap biji yang dihasilkan oleh tumbuhan, dia punya potensi, punya bakat untuk menjadi satu jenis tumbuhan baru. Nah, embrio ini yang nantinya akan menjadi pohon mangga yang baru. Jadi kalian lihat alurnya ya. Pohon mangga yang sudah besar nanti akan berbunga, lalu bunga ini akan menjadi buah. Di dalam buah ada bijinya. Ketika ada di tanah nanti akan muncul akar, muncul daun, bertambah besar, bertambah tinggi, tambah dewasa, menghasilkan bunga lagi, begitu seterusnya alurnya, begitu ya. Nah, berikutnya dengan tunas nih sekarang. Tumbuhan ini biasanya hidup bergerombol atau berkelompok. Kayak tadi yang bisa disebutkan contoh pisang ya. Pisang tadi akan munculnya jadi banyak. Jadi muncul tunas di sekitar pohon induknya. Lalu contoh lain selain pisang adalah ini contoh pohon bambu. Tebu juga kurang lebih sama begini. Nah, ini satu yang berbeda dari contoh bambu atau pisang. Jadi ada yang namanya tumbuhan cocor bebek. Cocor bebek ini tunasnya muncul di daun, bukan di tanah, bukan dekat induknya, tetapi munculnya di daun. Nah, unik sekali ya. Tuhan memang luar biasa menciptakan tumbuhan seperti ini. Nah, jadi setiap tunas yang muncul di ujung daun ini, dia berpotensi menjadi satu tumbuhan baru. Hebat sekali ya tumbuhan ini. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ingat umbi tadi apa? Umbi adalah akar yang mengembung atau ukurannya membesar karena di dalamnya tersimpan cadangan makanan dalam tumbuhan itu. Gitu ya. Ada 3 jenis umbi. Umbi yang pertama umbi lapis. Kalian pasti pernah melihat mamamu mengupas bawang ya, bawang merah. Jadi umbi itu berlapis-lapis, ketika kupas lagi ada lapisan sampai kecil gitu ya. Lalu umbi batang. Umbi batang ini ada di kentang ya, atau singkong gitu. Umbi akar misalnya wortel. Jadi benar-benar umbi ini satu akar yang besar menjadi satu akar yang besar gini ya. Kalian juga bisa lihat dan mencoba menjawab di halaman 145 sebagai latihan kalian sendiri-sendiri di rumah ya. Untuk mendalami lagi kalian bisa buka lagi videonya, kemudian perlahan-lahan diikuti begitu. Nah, sekarang Miss Desi akan menjelaskan cara mencangkok. Jadi berkembang biak dengan bantuan manusia, yaitu mencangkok. Jadi perhatikan ini contoh batang. Dari cabang batang ini dikupas kulitnya, lalu dibungkus dengan plastik yang di dalamnya ada tanah. Lalu lama-lama kita siram terus setiap hari, harus rajin, dan lama-lama muncul akar. Nah,
Kalau sudah muncul akar, dia bisa menjadi tanaman baru. Tanam di. Nah, jika bagian yang dicangkok ini kita rajin menyirami, nanti lama-kelamaan akan muncul akar dari sini ya. Jika sudah muncul akar, berarti dia sudah siap ditanam. Nah, maka ini bisa dilepaskan, bisa dipotong, kemudian ditanam. Hasil cangkokan ini di tanah yang subur, jangan lupa disiram, diberi pupuk. Nanti lama-kelamaan akan muncul tunas lagi, akan akarnya semakin banyak, akan tumbuh ke dalam tanah. Nah, jadi dia sudah siap menjadi satu tumbuhan yang baru. Begitu cara kerja mencangkok. Nah, berikutnya cara menyetek. Tadi sudah ada gambarnya ya, visualisasinya sudah kelihatan, bisa tinggal jelaskan lebih rinci. Ini contoh cara menyetek tanaman singkong. Kalian pasti tahu ya, pernah bertemu, pernah melihat. Kalau belum pernah ya ini kalian lihat sekarang. Jadi tanaman singkong itu batangnya lurus seperti ini. Lalu dipotong-potong. Kurang lebih kalian harus bisa menunjukkan ada beberapa ruas gitu ya. Jadi ini ada ruas-ruasnya. Nah, nanti tidak dari ruas inilah yang nanti akan muncul tunasnya. Nah, jadi batang singkong yang sudah dipotong seperti ini ditancapkan ke dalam tanah, tidak boleh terbalik. Jadi yang bagian bawah memang masuk ke dalam tanah, bagian atas yang nanti akan muncul tunas, daun dan seterusnya. Nah, lama-kelamaan yang ditancapkan ke dalam tanah akan muncul akar, dia akan tumbuh akar yang terus bertambah banyak untuk mencari makanan gitu ya, mencari unsur hara, menyerap air dari tanah. Nah, di bagian atas dari ruas ini akan muncul tunas baru, muncul batang baru. Nah, kalau sudah seperti ini tanda-tanda bahwa si batang singkong ini dia sudah tumbuh menjadi tanaman yang baru. Sederhana kan ya. Jadi cara menyetek itu seperti tadi, potong, nomor 1 potong tanaman singkongnya, kemudian tanam ke dalam tanah batang stek yang sudah dipotong tadi, lalu disiram kalau sudah ditanam, disiram dan diberi pupuk, kemudian muncul tunas dan akar. Dengan demikian sudah menjadi tumbuhan yang baru. Nah, untuk tugas kita akan mencoba untuk memperhatikan beberapa jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalian coba cari, kalian perhatikan di sekeliling rumah kalian, adakah tumbuhan di sana? Nah, kalau ada tumbuhan, coba kalian cari informasi itu namanya tumbuhan apa. Nah, kalau sudah tahu itu tumbuhan apa, kamu cari lagi informasi tentang cara perkembangannya bagaimana, cara perkembangbiakannya. Apakah dengan biji, apakah dengan batang, apakah dengan umbinya, atau harus dengan cara yang lain. Nah, ini menjadi tugas kalian ya. Jadi silakan kalian presentasikan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu, cari, tunjukkan. Lalu jelaskan apa nama tumbuhan itu dan bagaimana cara perkembangbiakannya. Berkembangbiaknya dengan apa. Lalu mintalah orang di rumahmu, orang tua atau kakak untuk merekam video. Lalu video itu jangan terlalu lama ya, maksimal 1 menit aja, supaya tidak terlalu berat ininya, menguploadnya nanti ya. Kemudian video itu harus sudah terkumpul tanggal 18 Agustus 2020. Bisa ya, sederhana kan? Cari tumbuhan di sekitar rumahmu, lalu jelaskan itu nama tumbuhan apa, kemudian cara berkembangbiaknya dengan apa, lalu direkam dan di-upload ke Google Classroom. Gitu ya teman-teman ya. Semoga tidak terlalu memberatkan. Ini hal sederhana yang bisa kita pelajari. Oke, nilai ini menjadi nilai praktek kalian di IPA. Selamat belajar ya. Sampai bertemu nanti di pelajaran kita. Thank you.